Oke, di video kali ini gue pengen sedikit ngebahas, jatuhnya bukan nge-review ya. Kalau nge-review udah biasa lah ngelihat video-video. Ini barang lama men ya. Dulu harganya nggak ngotak seharga motor, sekarang harganya cuma sejutaan cuy. Sejutaan men. Jadi menurut gue worth it parah nih jamin satu ini. Nah, jadi ini adalah Apple Watch seri pertama yang gua pegang ini, yang kita review, bukan review, yang kita gibain ini yang seri 42 mm. Nah, kira-kira apakah si Kima Blacky jam ini masih layak untuk dibeli di tahun ini, atau terserah lo menonton video ini mungkin pas kiamat, apakah ini masih worth it? Jawabannya kalau lu user iPhone masih aja. Tapi kalau lu user Android ya udah gila apa beli beginian. Nah, jadi menurut gue sebelum bikin video ini, gue coba iseng make sekitar 4 hari, 3 harian gitu lah. Secara terus menerus nggak gue lepas. Paling gue lepasnya kalau mengecas doang. Dan ya gue bisa ngasih beberapa kesimpulan yang bakal kita gibahin. Oke, yang pertama dari ngomongin soal desainnya dulu ya. Kalau ngomongin soal desain, jujur nggak selera semua orang. Ada yang suka kayak bulat-bulat gitu kayak Samsung Gear, but it's also it's not a problem ya kan. Tapi menurut gue yang paling gue nggak suka dari desain ini, nih bagian bawahnya ini cembungnya gede parah nih. Kalau lihat dari samping tuh, nah ini kayak cembung parah nih. Kayak nimbul gitu. Nah, itu bikin tangan gue sakit. Bikin, kan gue pakai di kanan nih. Nih, bikin tangan gue sakit karena kayak neken gitu. Dan jam ini tuh ngebantu banget, smartwatch ini tuh ngebantu banget buat gue koneksi sama iPhone gue. Contoh kayak misalnya ada notif WA, gue cuman typing aja, abis itu notifnya kelihatan. Kayak klik, abis itu ada notif, abis itu gue tinggal baca, bisa balas juga kalau gue bisa balas. Tapi rata-rata gue pakai Apple Watch ini cuman buat ngelihat notif aja. Jadi kayak gue lagi nyetir mobil, ada WA masuk, gue nggak perlu tuh rogo-rogo HP. Cukup gue lihat apa di smartwatch gue, di Apple Watch yang jadul ini udah kelihatan notifnya. Jadi gue bisa ngasih beberapa kesimpulan, ini barang berfungsi buat apa sih kalau lo beli. Yang pertama adalah sebagai kaki tangan kedua dari handphone lo. Contoh kayak notifikasi bisa lo alihkan ke sini. Kalau lo nggak mau ribet, kalau lo kayak pengen bener-bener privacy, misalnya kayak handphone lo tuh nggak pengen ada notification, so ya lo bisa lakuin itu dan hanya bisa di sini, itu bisa banget. And then terus lu bisa ngontrol beberapa aplikasi yang ada di handphone lu. Contoh yang gue suka dari Apple Watch ini, gue bisa manage untuk foto. Misalnya kayak gue mau foto sesuatu, iPhone gue taruh di tripod. Misalnya kayak gue lagi jalan-jalan keluar kota gitu, atau ya ke tempat-tempat yang enak lah, unyu-unyu buat foto-foto sama keluarga dan lain-lain. iPhone ditaruh di tripod, bisa sambil nge-record, bisa atur buat nge-record dari sini, bisa juga atur buat ngambil foto dari sini. Jadi ya that's amazing. Tapi itu adalah teknologi lama. Ini gue cuman gibahin aja ya. Kalau lo pengen nyari review detailnya, lo silakan cek channel-channel lain aja lah, video-video di channel lain, karena ini barang udah ada bertahun-tahun ya kali gitu, lo belum tahu fungsinya ya kan. Gue di sini hanya merimen aja. Terus kalau sekiranya lo beli, manfaatnya apa sih? Manfaatnya ya kayak itu, kayak tadi gue bilang, lo jadi kayak apa ya, punya kaki tangan kedua lah buat handphone lo. Jadi handphone lo tuh jauh lebih apa ya, nggak berlama-lama on screen time ya. Jadi kayak lu tinggal tidur atau lo di mana gitu, HP lo lagi lu cas, lo tetap bisa mobilisasi chat dari sini. Kalau udah chat masuk, gue suka banget ada notif-notif dari sini. Itu ngebantu banget men. Terus cek kayak kesehatan dan lain-lain itu nggak terlalu butuh sih gue. Gue sih yang penting tiap pagi push up 15 sampai 20 kali seminggu sekali. Gue seminggu 3 kali lari pagi. Ya udah, gue nggak butuh notif-notif kesehatan, pola ukur kesehatan dari ini gue nggak butuh. Gue bukan orang-orang yang kayak gitu. Gue penting rutinitas aja, pola hidup sehat udah kelar. Dan sekarang ngomongin apa yang didapat. Nah, untuk strapnya sendiri, ini seleranya bakal meluber ya. Karena strapnya tuh modelnya banyak untuk Apple Watch. Lu mau model yang bolong-bolong, ya ala-ala Nike juga banyak dijual. Mau yang ori-orian, mau yang KW-KWan banyak. Strap-strap ala-ala apa ya, kayak strap magnetik juga ada. Pokoknya banyak lah. Ngomongin strap tuh kayak nggak bakal habis gitu.
karena banyak banget jenis strapnya. Nah, sekarang kita ngomongin soal unboxing ya. Kotaknya itu ini masih perjadul-jadulan Apple Watch pada masanya ya. Jadi dia kalau di unboxing itu sebenarnya yang gue suka tuh ya ini, ada covering plastikannya lagi. Nah, kalau lu beli Apple Watch itu rata-rata sih bentukannya ya, kalau yang bakal lo dapat pasti masih ada strap yang secondary-nya. Ya gue nggak perlu jelasin, lo udah pada tahu. Cuman mostly kalau lu unboxing yang masih full set ya bakal dapat bentukannya yang seperti inilah. Nah, untuk chargerannya gimana bang? Ntar dulu gue ambil dulu. Gue Nah, chargerannya itu sorry, kecot ya, kusut ya. Soalnya gue pakai dulu cuy sebelum review. By the way, gue salah satu pengguna Apple Watch juga, cuman gue berhenti pakai Apple Watch bertahun-tahun lah. Dulu gue pakai waktu zaman-zaman lagi hype-hype Apple Watch ya, seri pertama. Habis itu gue update ke seri kedua, and then abis seri kedua gue nggak ngikutin lagi yang seri 3 dan seterusnya, yang SE juga dan lain-lain banyak banget. Gue nggak ngikutin, kenapa? Karena gue nggak terlalu suka sebenarnya pakai jam-jam yang ada baterai gitu, ada layarnya, karena kayak kurang tangguh aja gitu. Gue kadang kan kalau keseharian gue lebih ke mekanikal ya, bongkar ini bongkar itu, gue suka bongkar-bongkar mobil, bongkar motor, jadi sayang gitu layarnya kepentok. Tapi bukan berarti kagak kuat ya, ini gue pakai juga buat bongkar. Kemarin tuh gue pasang turbo mobil sambil pakai Apple Watch, itu enak, kayak apa ya, kayak bisa memobilisasi gue gitu. Kayak ada notif di HP, lu bayangin tangan gue lagi banyak-banyak oli, lagi pakai sarung tangan, lagi oli-olian gitu. Ada notif dari WA tuh, gue nggak perlu megang HP gue, karena kalau gue lagi bongkar mobil, tangan gue lagi penuh dengan oli, ya otomatis HP gue juga bakal ada bekas-bekas oli-olian gitu kan buat ngeliat notif WA. Tapi karena gue pakai Apple Watch ini, gue jadi kayak kagak perlu megang HP gue anjir. Nah, itu yang gue bilang tuh, itu keuntungan banget men. Nah, terus kalau buat ngecas, oh ya ada apa ya, kadang tuh Apple Watch itu ada sedikit file juga. Jangan lu pikir wah nggak ada konektor ya jadi nggak bakal rusak, kalau ngecas udah pasti bisa ngecas. Nggak, kadang ada beberapa kasus Apple Watch itu nggak bisa ngecas. Ini jarang banget dibahas sama channel lain loh. Jadi misalnya gini, lo kayak ini kan ada kayak magnet, semi magnet gitu kan, lengket gitu. Nah, tapi dia nggak mau ngecas. Gue ada solusi bypass ya. Jadi gini, ini tips and trick ya. Jadi dulu tuh karena gue punya ada 3 biji Apple Watch, nggak sengaja gue melakukan penemuan riset kecil-kecilan. Jadi waktu salah satu Apple Watch itu ketika lo cas nih, set, dan dia nggak mau ngecas, nggak ngerespon, nah lo jangan panik men. Lo pinjam aja Apple Watch siapapun itu, coba lo taruh dulu di casan deckingan lo, dockingannya. Nah, habis itu lo lepas, habis itu lo masukin Apple Watch lo. Tak, pasti dia mau ngecas. Itu cara bypassnya seperti itu. Nah, itu biasanya udah ya lu harus ganti bagian bawahnya sih. Ya adalah yang di service, tapi gue nggak neliti sampai harus apa yang harus di repair. Tapi itu masih optional, gue aja berbacot-bacot. Tapi menurut gue kalau lo beli Apple Watch di tahun sekarang ini bakal ngebantu banget buat kehidupan lo. Kenapa ngebantu gitu? Karena zaman sekarang men, itu serba aplikasi. Lu kayak pesan makan sekarang aplikasi. Dulu zaman Apple Watch ini bener-bener launching, itu di Indonesia tuh belum hype banget kayak lu beli makan udah ada diskon. Nggak, masih belum se-hype itu men. Sekarang lu mau pesan makan, lu mau pesan apapun udah bisa via handphone semua. Dan lu bayangin aja ketika handphone lu itu dibantu sama notifikasi. Nah, screen on time di layar tuh jadi makin rendah. Plus lu nggak ketinggalan update notifikasi seinstan mungkin. Lu lagi nyetir, lu lagi ngobrol sama temen, lagi meeting, lu tinggal lihat jam aja udah ada notif WA. Jadi kayak lebih personal lah, nggak ngeganggu banget. Dan ya udah mungkin sampai di situ aja perbacot-bacotan gue terhadap Apple Watch. Kalau masalah bentuk balik lagi ke selera, ada yang suka ngotak gini, ada yang suka bulat kayak Samsung Gear. Tapi kalau lo tanya ke gue sih kalau buat nyaman lebih nyaman band-bandan ya daripada smartwatch karena sedikit lebih berat. Tapi balik lagi, kalau buat fungsional ini jauh lebih enak daripada band-bandan. Dan oh ya, buat yang pengen Apple Watch, gue jual sekarang ada di toko online gue, linknya ada di deskripsi gue taruh. Jadi lu langsung klik aja, ada Apple Watch seri pertama, kedua, dan ada
Samsung Gear juga, ada Huawei juga, banyak kalau lu bisa pilih. Jadi lu coba mampir dulu di toko online gue. Dan sampai di sini video gue, video sambal ikan tipis-tipis. Sampai jumpa di video berikutnya.